Salam jumpa lagi bersama Guru Pelosok. Di video kali ini kita akan kupas tuntas terkait dengan kompetensi teknis pedagogi guru yang berkaitan dengan RPP, media, dan sumber belajar. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Guru Pelosok. Oke, kompetensi teknis pedagogik, perancangan pembelajaran yang mendidik bagi peserta didik. Langsung saja kita lihat soal nomor 1. Fungsi utama indikator adalah untuk titik. A. Menentukan materi pokok. B. Merumuskan bentuk dan jenis penilaian. C. Merumuskan tujuan pembelajaran. D. Menentukan media dan sumber belajar. Oke, jadi baik teman-teman, untuk soal-soal yang ada dalam video ini merupakan soal-soal berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika mengikuti seleksi CPNS tahun 2019, khususnya untuk profesi guru ya. Jadi kita lihat pembahasan dan jawaban yang paling benar untuk soal nomor 1 ini adalah B. Jadi fungsi utama indikator adalah untuk merumuskan bentuk dan jenis penilaian. Kita lihat pembahasannya. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Oke, ingatlah teman-teman, sebagai acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah titik. A. Memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan. B. Sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. C. Menunjukkan kegiatan siswa dan materi. D. Jawaban A, B, dan C benar. Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ini jawaban yang benar adalah D ya. Jawaban A, B, dan C benar. Kita lihat pembahasannya. Mengembangkan atau merumuskan kegiatan pembelajaran. Mengacu pada lampiran Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Disebutkan bahwa kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Lebih lanjut, disebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Ini adalah jawaban dari pertanyaan soal nomor 2 ya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Oke, mungkin itu adalah bagian dari langkah-langkah pembelajaran yang termuat di dalam RPP. Oke, jadi jawaban yang benar tadi adalah D ya, jawaban A, B, dan C benar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan titik. A. Proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. B. Hasil proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. C.
Indikator pencapaian peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. D. Proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Oke, di sini jawaban yang benar adalah D. Ya, jawaban yang paling benar adalah D, yaitu proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Kita lihat pembahasannya. Jadi baik teman-teman, untuk rumusan tujuan pembelajaran itu menggambarkan, dia tidak hanya menggambarkan proses atau hasil saja ya, tapi yang benar itu adalah proses dan hasil belajar. Pembahasan lengkapnya kita boleh lihat sama-sama. Jadi teman-teman, ini adalah rujukan atau referensi ya. Jadi teman-teman bisa lihat tentang lampiran Permendikbudnya. Kawan-kawan bisa cari untuk mendalami materi ini. Jadi pada lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lampiran Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 dicantumkan tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh kompetensi dasar atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator. Paling tidak mengandung dua aspek, yaitu audiens sebagai peserta didik dan behavior atau aspek kemampuan. Nah, kita lihat pembahasan lengkapnya, lebih lengkap untuk mendukung jawaban kita. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi itu jawabannya tadi ya. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang akan dicapai selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran adalah target yang akan dicapai oleh seluruh peserta didik atau merupakan target kolektif yang akan dicapai. Ini menurut pendapat Wardani ya. Lebih lanjut disebutkan tujuan pembelajaran mencerminkan arah yang akan dituju dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dikelola untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat memiliki kemampuan seperti yang dirumuskan oleh indikator. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4. Kegunaan RPP adalah sebagai pedoman bagi guru untuk A. Mengelola interaksi pembelajaran. B. Melakukan penilaian hasil belajar siswa. C. Memberdaya sumber belajar. D. Melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke teman-teman, ini jawaban yang paling benar ini adalah D ya. Yaitu kegunaan RPP adalah sebagai pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, sebelum kita lanjut untuk mengetahui tentang fungsi atau kegunaan dari RPP, mari kita lihat pengertian dari RPP. Yang pertama, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Yang kedua, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Jadi baik teman-teman, berkaitan dengan RPP ini berdasarkan pengalaman saya dan juga saudara saya yang mengikuti tes CPNS di 2019. Soal ini sering keluar walaupun variannya berbeda. Jadi itu adalah pengertian dari RPP. Selanjutnya mari kita lihat fungsi atau kegunaan dari RPP. Jadi fungsi atau kegunaan dari RPP itu yang pertama, fungsi RPP adalah sebagai gambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Kemudian fungsi atau kegunaan RPP yang kedua. Kegunaan RPP adalah sebagai pedoman atau pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Oke, kita lihat pembahasan selanjutnya terkait dengan RPP. Yang berikut adalah landasan-landasan pengembangan RPP. Yang pertama,
lampiran Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Kemudian yang kedua, Permendikbud RI nomor 81A lampiran keempat tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Kemudian yang terbaru itu adalah yang C, itu adalah surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Jadi teman-teman, itu merupakan referensi atau sumber belajar bagi teman-teman ya, silakan dicari untuk mendalami materi tentang RPP ini. Kita lihat yang berikut adalah komponen-komponen dari RPP. Jadi baik teman-teman, untuk komponen RPP ini seingat saya inilah soal yang keluar di tahun 2019 ketika saya mengikuti seleksi CPNS. Jadi kita lihat sama-sama. Jadi teman-teman boleh memperdalami lagi materi tentang RPP ya. Jadi kita lihat komponen RPP. Komponen RPP antara lain adalah 1. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Kemudian identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Materi pokok, ada alokasi waktu, tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan media pembelajaran, serta sumber belajar. Jadi kalau yang di surat edaran Mendikbud yang nomor 14 tahun 2019 itu teman-teman juga harus tahu ya, bahwa komponen inti dari RPP itu juga sudah berubah. Itu hanya ada 3, yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi teman-teman tolong perdalami materi ini, karena ini sering keluar. Kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu manfaat media dalam pembelajaran adalah A. Menambah wawasan dan pengalaman anak. B. Menghasilkan keseragaman pengamatan atau memberikan pengalaman dan perspektif yang benar. C. Dapat menjadikan pelajaran menjadi lebih luas. D. Tersedia waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Jadi baik teman-teman, di sini kita pilih jawaban yang paling benar, itu adalah B. Menghasilkan keseragaman pengamatan atau memberikan pengalaman dan perspektif yang benar. Oke, kita lihat pembahasannya. Media sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Tidak hanya membuat sajian jadi lebih konkret, tetapi juga kegunaan yang lain seperti berikut. Yang pertama, mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa. Yang kedua, melampaui batasan ruang kelas seperti objek yang terlalu besar, makhluk hidup, dan gerakan-gerakan terlalu kecil untuk diamati dengan mata telanjang, atau gerakan-gerakan yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Nah, yang keempat ini yang menjadi jawaban benar bagi kita tadi, yaitu menghasilkan keseragaman pengamatan atau memberikan pengalaman dan perspektif yang benar. Dan yang kelima, menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realitas. Oke, itu adalah terkait dengan media pembelajaran. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 6. Buku paket, video, film, bola dunia, grafik, CD interaktif, termasuk jenis sumber belajar, A. Lingkungan atau setting. B. Peralatan atau device. C. Bahan atau material. D. Pesan atau message. Oke teman-teman, jawaban yang paling benar adalah buku paket, video, film, bola dunia, grafik, dan CD interaktif itu termasuk jenis sumber belajar, bahan atau material. Kita lihat pembahasan secara detail. Jenis-jenis sumber belajar. Mengacu apa yang dikemukakan oleh Association of Education Communication Technology (AECT) dalam The Definition of Educational Technology 1977 dan Vernon S. Gerlach dan Donald P. Ellis 1971, maka jenis-jenis sumber belajar antara lain sebagai berikut. Oke, Bapak Ibu, kita lihat jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama ada pesan atau message. Informasi yang harus diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide atau gagasan, fakta, pengertian, dan data. Kita lihat yang berikutnya untuk jenis sumber belajar.
Jenis sumber belajar yang kedua adalah manusia atau people. Orang yang bertindak sebagai penyimpan informasi atau menyalurkan informasi, pengolah dan pengisi pesan. Contoh, guru, konselor, administrator pendidikan, tutor, dokter, penyuluh kesehatan, petani, polisi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bahan atau material. Perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disiapkan dengan peralatan atau oleh dirinya sendiri. Contoh buku paket, video, film, bola dunia, grafik, CD interaktif, dan sebagainya. Jadi ini jawaban yang benar tadi ya Bapak Ibu, yaitu masuk dalam kategori jenis bahan. Jenis bahan belajar yang berikutnya adalah peralatan. Jadi peralatan merupakan perangkat keras atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contoh, TV, tape recorder, program pembelajaran, audio, dan sebagainya. Kemudian jenis yang berikut adalah teknik. Jadi ini merupakan prosedur untuk menggunakan bahan, alat, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Kita lihat jenis sumber belajar yang berikutnya lagi. Jenis sumber belajar yang keenam adalah lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan atau ditransmisikan, baik lingkungan fisik seperti ruang kelas dan gedung sekolah maupun non-fiksi seperti suasana belajar. Contoh, laboratorium, kelas, lingkungan museum, kebun binatang, dan sejenisnya. Kemudian jenis sumber belajar yang terakhir adalah aktivitas. Aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara metode dan teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya. Contoh, aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan sejenisnya. Nomor 7, perhatikan kompetensi dasar berikut. Kompetensi dasar 3.2 mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, Bu Deti merumuskan indikator pembelajaran. Berikut, indikator yang tidak sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis. B. Membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. C. Mengidentifikasi jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. D. Mengamati jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, baik teman-teman, untuk soal nomor 7 ini jawaban yang paling benar itu adalah D. Ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki jawaban lain bisa komen di kolom komentar. Kemudian bagi Bapak Ibu Guru yang membutuhkan file-file untuk pendalaman materi seperti yang ada dalam video ini, bisa langsung komen di kolom komentar.